Hai guys, selamat pagi. Hari ini saja mau kongsi-kongsi hasil daripada ilmu baru yang aku belajar semalam. Jadi sebelum aku buat videonya, aku tuh mau sharing sedikit lah kan pasal ini pasal ini perniagaan. Kenapa kita harus rebut peluang di Vingo? Dia ada dua sebab. Bagi aku dia ada dua sebab. Pertama sekali, jenis perniagaan dia ini ialah jenis yang terkini dan yang akan datang, sebab dia punya konsep ialah e-commerce, yaitu pembelian atas talian, yang mana sekarang kita tahu dalam keadaan kita sekarang ini PKP, kita digalakkan membeli barang di atas talian. Itu yang pertama. Bukan itu saja, kita juga sudah sedia maklum bahwa akan datang semua orang akan membeli atas talian. Kita tidak boleh lari daripada fakta ya. Ini akan berlaku sebab ini ialah era teknologi. Suka anda suka kan, kita kena terima hakikat. Jadi itu yang pertama lah, kenapa aku lebih suka ini perniagaan dibandingkan yang lain-lain tuh. Yang kedua pula ialah dalam keadaan sekarang nih, apa dia yang kita panggil dia masalah COVID-19 nih kan. Kita pun sudah sedia maklum bahwa selepas ya masalah COVID-19 nih, rasanya seluruh dunia termasuk Malaysia tidak akan terkecuali akan mengalami satu masalah ekonomi, yaitu kegawatan ekonomi. Dan itu kita tidak berhindar, tetap akan berlaku ya. Sebab semua pun kita tengok di seluruh dunia ramai yang kehilangan pekerjaan, kilang ataupun kedai-kedai bertutupan kan. Ini akan mengakibatkan ramai berlaku pengangguran lah. Jadi kita tuh tidak beruntung lah di Malaysia, sebab di antara negara di dunia yang dikasih budget yang tertinggi rasanya, sebab ada 25 bilion. Dan kalau ikut keseluruhannya itu ada 250 bilion kalau aku tidak silap lah. Itu termasuk yang lain-lain punya bagian. Tapi untuk kita saja kan 25 bilion. Tapi kita harus ingat di sini bahwa duit yang digunakan itu ialah duit kerajaan, ataupun ada jual duit di dalam tu lah, macam kira SPK macam tu. Jadi kita tidak payah lagi pikir-pikir betul ke atau enggak ni. Tapi aku sudah boleh bayangkan bahwa dia senang siap macam ni. Kalau kita punya duit sudah keluar, kita mesti mau ambil balik kan. Kesimpulannya, kalau sudah kerajaan belanjakan begitu banyak duit untuk kita, akan datang dia mesti mendapatkan balik duit tu. Jadi macam mana cara dia mau dapatkan? Nah, itu yang kita akan pikirkan dalam keadaan kita punya ekonomi tidak bagus hari ini. Ya, mungkin juga boleh berlaku GST akan wujud balik, dan mungkin juga harga barang akan naik. Ya, tapi kita jangan lupa waktu itu ramai kawan-kawan kita yang tidak pekerjaan, ramai syarikat akan tutup. Ya, ini aku rasa pasti akan berlaku, sebab ini bukan masalah kita saja, ini masalah seluruh dunia. Jadi sebelum masalah itu terjadi, baik kita start hari inilah. Macam video yang lalu kita kena sediakan payung sebelum hujan. Kita sediakan tabung kedua untuk support kita punya tabung yang pertama tuh jika ada masalah. Jadi tabung kedua tuh kita boleh anggap dia Vingo punya tabung. Kita buat perniagaan Vingo supaya kita ada extra income. Kebetulan Vingo ini pula dia bagi kita pendapatan setiap minggu. Setiap minggu kita boleh withdraw kalau kita ada kalau kita ada cashback di dalam tuh. Jadi, dan itu satu. Kedua, modal yang kita perlu keluarkan bukannya beribu-ribu pun. Sekali saja 199 beli dia punya produk pilihan dia, dan orang kata 199 itu one off saja kita keluarkan. Tapi kita sudah ada satu perniagaan yang ada dekat 20.000 produk di dalam, yang mana kita tidak payah jual tu produk, sebab semua Vingo yang jual. Kita punya kerja ialah kita belajar sejak macam mana membuat iklan.
macam mana membuat iklan. Vingo punya app supaya orang download itu aplikasi Vingo. Jadi itulah kerja kita. Kesimpulannya kita cuma perlu kumpul database saja, ya. Jadi oke, so itu selesailah ya secara ringkasannya. So yang kedua aku akan sambung dengan sharing macam mana semalam aku post itu produk kipas di dalam marketplace Facebook, yang mana orang PM sama aku dalam masa tidak sampai 24 jam pun, sebab semalam aku post itu pun sudah mau rasanya jam 10 malam. Sekarang ini sudah jam 11, tadi jam 9 lebih itu kipas sudah sold out, habis sudah. Dan aku sendiri lepas aku post dalam Facebook itu lebih 100 orang PM sama aku. Dan hasil daripada semalam punya posting yang aku buat, ada 3 orang register jadi shopper dan 2 orang beli itu kipas. Jadi ini ialah bagi aku macam tidak juga kita rugi lah. Kita main handphone sambil belajar kan. Ada juga kita dapat dia punya penghasilan, biarpun tidak banyak, tapi ada yang ditunggu lah kan. So sekejap lagi aku akan bikin video macam mana buat posting di marketplace. So lepas kamu tengok video, pastikan kamu buat ya, jangan tak buat. Jangan bagi alasan tidak pandai. Selalu banyak yang kita dengar bila kita sudah cerita pasal bab online, semua banyak testimoni, aku tidak pandai bos, aku tidak pandai. Dalam dunia nih tidak ada yang lahir terus pandai, semua dimulakan dengan belajar kan. Kalau kita mau pandai menulis, kita kena belajar menulis. Kalau kita mau pandai memasak, kita kena belajar memasak. So macam ini juga, kalau kita mau dapat pendapatan setiap minggu, kalau kita mau ada satu perniagaan yang besar, maka kita kena belajar macam mana membuat itu bisnis. Ya, so jadi jangan risau, aku akan sentiasa buat tutorial untuk kita sama-sama belajar. So sekejap lagi aku akan bagi kamu video tutorial macam mana buat posting di marketplace ya guys, dan pasti yang penting Anda mesti tengok ya. So itu sejak kita jumpa nanti di next video. Stay tune. Thank you. Oke guys, kita teruskan kita punya tutorial sekarang macam mana mau buat posting jual barang di Facebook. Jadi macam biasa kita kena login dulu. Tapi sebelum itu aku mau bagi tahu dulu satu perkara. Kamu kena pastikan, perkara pertama ialah kamu kena pastikan setiap hari kamu mesti ada posting dalam Facebook kamu. Jangan 2-3 hari baru buat posting sekali, 2-3 hari baru kamu posting sekali. Ya, kenapa? Sebab kenapa kita mau buat hari-hari posting dalam grup bukan dalam grup dalam personal Facebook kita. Kenapa kita mau setiap kali posting? Supaya orang nampak kita tuh aktif di dalam online punya bisnis. So sebab bila kita buat posting dalam marketplace, dia tuh ialah marketplace di Facebook, orang akan masuk kita punya page, dia akan tengok sama ada kita punya Facebook itu aktifkah atau scam punya Facebook. Jadi supaya orang lebih yakin dengan kita, kalau kita kena pastikan kita punya Facebook itu setiap hari ada saja barang-barang yang kita masukkan situ. Artinya hari-hari ada pergerakan dia lah. Itu satu. Kedua, kita pastikan yang kenapa kita masukkan dalam kita punya Facebook, supaya Facebook kita tuh sentiasa aktif. Ya, sebab kalau kita jarang-jarang kasih posting dalam Facebook, kita punya Facebook tuh tidak aktif, dia tidak akan naik ke atas kita punya page itu. Sebab itulah kita akan rajin-rajin mau post di dalam Facebook kita. So sekarang kita masuk di tutorial kita macam mana membuat posting produk di marketplace. So pertama kita kena login dulu macam biasa di Vingo kita. Kamu carilah mana-mana satu produk yang kamu mau. Macam hari ini kan ada promosi yang ini ini setrika bandingkan ini, tapi aku ini hari aku membuat tutorial, aku tidak akan post ini, aku mau post jam. Aku mau guna jam pula. So aku akan pilih jam dulu. Pertama kita tengoklah mana satu jam yang kita minat, yang kita mau buat posting. So kita ada banyak pilihan. Aku cari dulu ya. Aku cari mana jam yang aku mau. Ini pula menarik perhatianku. Yang jam tangan yang warna hitam nih. Harganya sekarang 69 ringgit 72 sen.
dia ada diskon pop 3%. So kita klik dulu nih jam nih. Lepas kita klik gambar ini, kita akan download dulu ya. Kita akan download gambar ini atau video ini. Kalau kamu mau download boleh juga. Macam mana cara download ya? Senang sih ya, kamu cuma perlu tekan yang butang di atas nih yang ada tanda anak panah nih. Bila kamu tekan dia begini kan, kamu tengok dia akan otomatis akan masuk pergi kita punya gallery. Dia akan masuk ke gallery kita. Itu muat turun sudah berjaya di sini. Jadi ini yang aku mau post. So lepas tuh apa aku perlu buat di sini ialah oke, ini aku copy sedia nih, tekan tuh teks sudah di copy. Yang ini jam tangan hitam, tangan kalis. Kemudian apa kita perlu buat ialah kita tutup ini, masuk pergi Facebook kita. Oke, lepas masuk pergi Facebook, tekan butang yang 3 garis nih di atas, kita tekan nih. Lepas itu kita akan nampak paparan begini, ada nampak marketplace kan. So kita tekan yang di butang marketplace, dia akan keluar paparan macam ini. Orang semua jual barang di sini. So jadi apa kita perlu buat ialah kita kan mau promote barang. So kita tekan yang butang sell di atas tuh, tekan. Lepas itu kita tekan tuh item. Tulisan item di butang item, tekan. Kemudian dia akan bawa kita pergi marketplace punya paparan. So sini kita boleh masukkan gambar yang kita sudah download tadi itu. Tekan jadi add foto. Oke, ini deh tadi itu gambar-gambar itu kan. So kita boleh pilih lah mana satu gambar yang kita masukkan. So aku akan pilih ini satu. Kita boleh masukkan warna ini 3, 4 dan 5. Oke, masukkan 5 gambar, tekan. So dia akan masuk tuh sini tuh gambar semua. Nih gambar-gambar jam tuh. Nah kan, sini kita title nih kita tulislah macam tadi aku sudah copy sediakan, tinggal aku paste sini saja. Itu ini jam tangan hitam, tangan kalis iris nih. Aku tulis sini saja. Lepas tuh harganya berapa tadi tuh? Cek balik dulu, double cek keluarga, Rp69. Oke, balik harga 69. Kategori nanti kategori kita pilih sini, kategori mobile household. Inilah ini accessory gitu, accessory household. Atau kita boleh cari sini kalau jam atau jenis apa, clothing accessory. Dia di sini, jewelry accessory. Cek dulu dia bagian kategori mana. Kategori aku rasa dia kategori di nih. Ada kategori ini mungkin ya, ini barang kemas dan inilah kategori ini. Condition, tekan butang nih, tekan pilih baru. So kalau kamu mau letak location kamu letak, kalau enggak pun enggak apa-apa. Lepas itu di description nih kamu tulislah tentang itu jam ini. Kamu boleh copy paste saja di sini, balik copy saja, ataupun boleh tulis jam tangan cantik lagi deh, jam tangan cantik dan murah. Ini contoh saja lah kan, kita tulis. Pas itu offer delivery, yes, kasih on dia sebab ini kan terus diantar. Sini kita type lah jam tangan, jam tangan. Oke, sudah siap semua. Jam tangan ini sudah siap, sudah selesai semua. Kita tekan butang di atas tuh next. So kita pilih mana satu grup kita mau kasih masuk. Ini Sanakan Kini, aku pilih Sanakan Kini 1, Sanakan Kini 2. Lepas itu Sabah Muda.my sama Sabah Iklan yang ini. So inilah grup yang aku pilih, ini tempat saja. So lepas itu tekan publish di bawah nih butang itu, kamu tekan saja. Bila kamu tekan, kamu tengok sini kan, ini di atas nih tuh, nah sudah bertulis tuh jam tangan hitam, tangan kalis air aktif. Artinya sudah kena post lah di dalam sini, gitu. So jadi kita ambil contoh, kita tengok sini ya. Boleh kita cek sini.
bagian grup kali kita boleh cek. Oke, tapi oke, nanti kita nanti kamu boleh cek sendiri. Dia akan auto masuk di sana itu, di dalam grup tadi kamu tuh post tadi itu saja ya. So nanti yang orang berminat tuh dia akan PM. Bila dia PM, dia akan masuk pergi Messenger. Maksudnya dia akan masuk ke sini lah, di sini Messenger. So nanti di sini. So bila dia akan masuk sini kan, kita akan berinteraksi dia macam biasa. Macam perbulan biasa saja ya. Macam ini contohnya, yang ini perbulan nih aku dengan nih si beliau nih, dia tanya masih available, lepas tu aku bagi ini link terus. Terpulang kamu bagi ini link kah, atau kamu bagi itu yang kipas punya link, itu jam tangan punya link kah dengan dia, boleh juga. Terpulang kamu mana tuh kamu bagi, yang penting kalau boleh kan bahwa dia berbual macam biasa. Tujuan kita itu ialah untuk bina hubungan dengan dia lah, supaya dia lebih yakin dengan kita. Itu satu. Kalau kita mau berhenti jual sudah, contohnya tuh habis sudah offer tuh kan, kita kena pastikan kita update dengan dorang, jangan kasih biar. Macam ini kan contohnya yang baru-barunya aku bikin kipas. Bila kipas tuh sudah habis sudah tidak available sudah, kita tengok sini kan tidak available, kita mesti mau bagi tahu semua tuh yang orang tuh di dalam nih, supaya dia percaya dengan kita. Tengok semua aku bagi tahu nih, semuanya aku bagi tahu sold out, semua kasih tahu. Jangan kita tidak kasih tahu sama dorang, sebab tujuan kita ini adalah mau bina hubungan. Kita mau bina itu hubungan kepercayaan dengan kita, supaya kalau kita promote barang kan, dorang akan yakin dengan kita ya. So guys, itu saja untuk kali ini. Selamat mencoba. Yang tak paham nanti bolehlah PM sama aku. Thank you.